Yesus Sang Yahweh Tuhan. itu. Bentar. Oke. Saya tanya kamu pelan-pelan. Yesus itu Tuhan, Ya, berarti dia bukan hamba Tuhan. bukan. Oh bukan, Bang. Tetapi Gedein, sebagai Bang. manusia iya. Oh iya. Tetapi sebagai Tetapi manusia nggak iya. usah Jangan ngibul, lupa tetapi nggak usah kemanusiaan ngibul. Tuhan. Udah, tetapi nggak usah ngibul. Tetapi Anda nggak yang usah tidak ngibul. Bang, mengerti. tolong gedein dong layarku, Bang. Tetapi sebagai manusia memang dia hamba. Kau lihat ini ya. Susah kamu jebak Kau lihat ini saya. satu sekop ini. Kau lihat ini satu sekop. Yesus hamba Tuhan. Iya, sebagai manusia, coy. Ya udah. Tadi kamu bilang Yesus bukan hamba Tuhan. Kau bilang dia Tuhan. Iya, karena Anda berbicara dalam Iya konteks apa? apa dulu? Ya kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus tidak mungkin menjadi Tuhan. Karena Iya, di Anda dalam bicara Yohanes tadi 13 gimana ayat 16, keindahannya atau hamba kemanusiaannya? tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Bunda Bantah Natalia, lagi Bible-mu. Anda bicara dari Bantah. mana dulu, Pak? Ini Iya. satu sekop ini. Nih, Matius Iya, 12. itu menunjukkan bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus. Gimana sih? Ya memang dia manusia kan? Gimana sih kamu itu? Iya, dia Memang dia telah manusia. iya. Dia bukan Tuhan, memang Tapi dia asalnya manusia. dari mana? Tapi asalnya dari mana dulu? Memang kau asalnya dari mana? Dari setan apa dari Tuhan? Asalmu Asal dari saya mana? Itu dari setan apa perkawinan dari Tuhan? orang tua saya. Iya, kau asalnya Perkawinan dari mana? Orang tua saya baru saya dilahirkan ke dunia ini. Oh, Yesus lahir juga asalnya Nah, dari terus Maria. Dia lahir dulu. Kalau menurut ke Udah nggak usah belakang, muter, asal saya udah itu dari jelas Nabi ya. Adam. Mau Yesus itu lahir tanpa bapak, mau Yesus Bukan itu asal lahir saya dari karena iblis, karena tapi dari dipenuhi dengan Roh Nabi Adam Kudus. saya. Tetap aja Yesus itu hamba Tuhan, nggak ngaruh dengan teori asumsimu macam-macam. Tetap disimpulkan Karena Yesus itu dia hamba menjadi Tuhan. manusia itu. Kok marah sih? Karena Ini dia Bible-mu menjadi sendiri sama. loh yang nulis Yesus itu hamba Tuhan. Kenapa Iya, kau marah? betul. Bukan saya marah, tapi Itu Anda marah. bicara dalam konteks apa dulu? Itu marah. Aduh. Kamu coba tunjukin satu sekop. Kamu tunjukin satu perikop Udah, kayak aku nunjukin Natalia. kamu satu perikop Yesus adalah Tuhan. Di mana? Saya bisa tunjukin Saya kamu satu mengasihimu. perikop Yesus hamba Saya Tuhan. tidak Nggak marah nanya. kepadamu. Kamu nggak ngasihin aku juga bodoh amat, lu siapa? Aduh nggak ngaruh. Nih, yang saya tanya sekarang kamu coba tunjukkan seperti statementmu Yesus itu Tuhan. Mana? Kalau saya sudah tunjukkan ke kamu satu perikop Yesus itu hamba Tuhan. Sekarang tunjukkan ke saya seperti komen ngibulmu itu di mana Yesus adalah Tuhan. Satu sekop. Nggak ada. Yohanes 1 ayat 1. Mana satu perikop 1 Yohanes 1 ayat 1 di mana? Nggak ada di situ. Bacalah situ. Pada mulanya adalah firman. Emang Firman kenapa? itu bersama-sama Pada mulanya adalah dengan- firman. Firman Iya. itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mana di sini Yesus adalah Tuhan? Betul. Tukang ngibul. Betul. Ya udah, mana yang kamu ngibul, mana di sini yang kamu bilang Yesus adalah Tuhan? Nggak usah melakukan Natalia, penipuan di sini. Saya ngibul kamu yang mana? Nggak usah Kan sudah melakukan baca penipuan ayatnya. di sini. Tidak Coba tunjukkan penipuan. seperti ini yang saya bilang ke kamu Yesus itu hamba Tuhan, tapi kamu bilang Yesus itu Tuhan. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Nah, Mana kalau tunjukkan Anda satu perikop? menunjukkan Matius itu karena dia sudah berinkarnasi menjadi manusia. Ya memang apa berinkarnasi Nah, dari Hong karena Kong? Nggak ada menjadi inkarnasi. manusia, Nggak ada dia inkarnasi. Kau merendahkan. cari masalah lagi sekarang. Udah kamu bilang Yohanes Yesus itu Tuhan, kau 1:14, bilang dia Mbak inkarnasi. Natalia. Mana Yesus inkarnasi jadi Mana manusia? Ini kasihmu, Mbak gimana? Natalia? Kenapa kamu berubah? Monyong bahas-bahas kasih. Mana dalilmu? Datamu mana? Yesus itu Tuhan. Jangan cuma ngibulmu aja. Aku sudah bawa data loh, Mbak Mana? Natalia. Mana datanya? Mana? Ayat 1 ayat Yohanes 1 ayat 1 gimana? Yohanes 1 sih? ayat 1 kayak gini. Yohanes 1 ayat 1 kayak gini nih. Yohanes 1 ayat Iya. 1. Ini. Mana Yesus Tuhan? Terus Anda compare Mana Yesus lagi Tuhan? Yohanes 1 ayat 14. Coba kamu baca Yohanes 1 ayat 1. Mana di situ Yesus adalah Tuhan? Di mana? Ya Tuhanku, pada mulanya adalah firman. Ini berkaitan dengan Pada mulanya adalah firman. Tidak ada perkataan Iya. di sini Yesus adalah Tuhan. Oke. Iya. Lanjut. Kalimat Nama- kedua. Namanya Yesus itu ketika Nggak dia usah menjadi ngibul. manusia, Baca, nggak usah ngibul. Iya. Baca. Firman itu bisa baca nggak? Ya, bisa Sama-sama sebentar. dengan Allah. Nggak ada Yesus adalah Tuhan. Nggak ada. Di sini nggak ada ya. Nggak ada tulisan Yesus adalah Tuhan ya. Nggak ada. Terus di Bagaimana sini kamu juga. mau minta nama Yesus karena Tuhan belum lahir ke dunia? Gimana sih kamu? Apa lagi nih Tuhan lahir nih, ngaco ini orang tambah ngadi-ngadi nih Tuhan lahir nih. Itu yang tercatat di dalam Alkitab saya. Udah bro. mana-mana. Yesus adalah Tuhan di mana? Sebagaimana saya tunjukkan ke kamu di sini, Yesus adalah hamba Tuhan, tapi kau protes. Kau berantem sama Bible-mu. Yesus hamba Tuhan, kau protes. Bukan saya Mana? berantem, kamu yang gak ngerti. Ya kamu yang berantem kok. Kan saya nggak menyimpulkan apapun di sini. Saya tidak menafsirkan apapun loh. Saya baca sesuai apa yang tertulis. Mbak Natila, secara jujur sebetulnya kamu yang Mana menghiburi saya, datamu tetapi nggak Yesus bisa. adalah Tuhan. Di sini Yesus hamba Tuhan. Iya betul sebagai manusianya. Ya memang dia menjadi manusia, hamba Tuhan. bloon. Mana ada dia Tuhan? Astaga.
Tapi dari mana asalnya? Kamu Nggak mengerti nanya ya? asalnya, bodoh amat mau dia asal dari Maria kek, dari siapa kek. Ya jangan tergoncang lah, Mbak Natalia. Apa Mana yang kasihmu terguncang? sudah Tetap aja hilang mau sudah Yesus kasihmu. itu lahir dari perawan suci, mau Yesus lahir dari malaikat, bidadari, dari apapun, tetap aja Yesus hamba Tuhan, dia bukan Tuhan. Saya tidak tahu bicara apa. Karena saya Ya berbicara makanya sesuai kamu nggak Alkitab bisa saya, Bu. bicara, soalnya kamu nggak Iya. ada data, bisanya ngibulmu nggak laku di Bukan. sini. Iya, Ngibulmu nggak laku, kasihan nangis, bukan mewek, nangis. Saya kasihan mencret. malan sama kamu. Ya udah, mana datanya? Mana Kasihmu datanya? sudah hilang. Oh, ajaran kasih itu tipu-tipu gini ya? Ajaran kasih itu nipu ya? Apa yang nipunya? Ya nipu, kamu nggak ada data kok. Ini aku ada data, Yesus hamba Tuhan. Itu sebagai kemanusiaannya. Ya memang dia manusia. Kamu kok Iya. ngeyel banget sih? Siapa juga bantah Yesus manusia? Yesus memang manusia, dia hamba Tuhan, biasa aja kali. Kenapa? Saya baca kamu ya. Bentar ya. Mana Yesus adalah Tuhan? Mana? Bentar ya, Mbak Natalia. Udah suara minoritas, data juga minus. Parah nih. Nggak spektakuler kamu itu, nggak spektakuler. Kasihnya itu dikembalikan lah. Udah, nggak usah ini, kamu nggak usah geblek-geblekan di sini. Mana datamu? Bentar sampai monyong juga nggak bakalan ada. Filipi 2 ayat 6 ya. Yang Filipi walaupun 2. dalam rupa Allah Oke. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik Filipi yang 2 harus ayat 6. dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa Oke. seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Gimana Ini kamu ya. bilang saya Di congor? sini Gimana dia kamu bilang tidak saya tidak ada data? kamu Gimana congor. sih Di kamu? sini tidak ada yang namanya kalimat tertulis Yesus adalah Tuhan. Yang ada malah di sini menegaskan itu Yesus itu tidak setara dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Mbak Itu yang harus Natalia, mengerti ke bahasa dipertahankan. Indonesia? Ya kamu yang harus mengerti bahasa Indonesia. Coba kau baca ini, kau baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Iya. menganggap kesetaraan Yang dengan walaupun Allah dalam itu rupa Allah. sebagai milik yang harus dipertahankan, Iya. melainkan Makanya kau pertahankan. mengosongkan diri sendiri dan Sekarang saya mengambil tanya ke rupa kamu seorang ya. hamba Sekarang saya tanya ke menjadi kamu. sama dengan manusia. Itu dalilnya. Diam. Bukan Ini congor. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Allah Tuhan bukan? Tuhan. Yesus berarti setara dengan Tuhan bukan? Tidak, karena Yesus tidak setara dengan Tuhan. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu kau lanjut ke ayat selanjutnya. Oke. Terus menjadi apa? Sama dengan manusia. Ya memang dia manusia. Siapa yang bilang dia Tuhan? Siapa yang bilang dia monyet? Saya bilang dia dari tadi juga Tuhan. Dia manusia, sorry. Yang Dia bilang manusia. dia Tuhan itu kami orang Kristen. Ya mana dalilnya? Memang orang Kristen dalil aja nggak ada, asal ngeklaim Itu saya Yesus sudah Tuhan bacakan tapi nggak ada kamu tadi. dalil. Itu sebagian Mana? aja, Pak. Mana tunjukinlah satu perikop. Sudah pas itu, Dinda. Mana? Itu sudah pas pernyataannya itu Pak Kin ini mengatakan Kristen yang memanggil Tuhan. Kalau muridnya kagak pernah mentuhankan. Cuma Itu Kristen, sudah cuma pas. Kristen. Berdasarkan Bible nggak ada, cuma Kristen aja. Yesus apalagi? Oh Yesus nggak pernah ngomong Oke. aku Tuhan. Yang memanggil dia Tuhan itu Rasul Paulus. Mana? Oh Paulus. Rasul Oh pembawa ajaran pagan. Rasul Yohanes. Oh pembawa ajaran pagan, pemuja Zeus. Oh pemuja Zeus. Kutunjukkan kau pemuja Zeus ya. Kutunjukkan. Kamu lihat Kisah Para Rasul 17 ayat Mana 28. kasihnya hilang sudah Kenapa ya. kau panik? Kenapa kau panik? Ini Paulus yang kau puja-puja itu. Ternyata Paulus itu kenapa ini? Kita cek. Oke ya. Aku klik di sini. Nih dari Bible Gateway ya. Ini ternyata Kisah Para Rasul 17:28 ini ada bagian A dan bagian B, di mana ini tertulis seperti ini. Ini ya, seperti ini. Ternyata itu diambil dari Ceretan filosofer Epimenides dan juga Silician Stoik filosofer Aratus. Kamu tahu nggak sih Epimenides dan Aratus? Pasti nggak tahu ya, mainnya nggak jauh ya, kasihan. Ini nih penyembah dewa-dewa, pemuja dewa. Ini saya tunjukkan kamu. Kita lihat ya, ini kan di Kisah Para Rasul 17:28. Saya bawa kamu ke original text di Bible Hub. Di Bible Hub ini lengkap. Ternyata di sini ada yang namanya Aratus ya. Ada yang namanya Aratus, ini saya tunjukkan ke kamu. Wah, from Zeus, apa ini? Coba aku terjemahkan ya.
Aku terjemahkan ya. Waduh. Jangan mencret dulu ya. Jangan kabur ya. Serius ini? Serius ini Serius Mas? dong. Oh, serius dong guys. Serius bisa dicek. Langsung ke Bible Hub ya. Kisah Para Rasul 17:28. Ini dilihat nih Bible Hub. Oke ya, saya bacakan. Betul. Dari Zeus dimulai, jangan biarkan kami pergi. Namanya tidak dicintai dengan dia Zeus. Terisi semua jalan yang kita lalui dan semua jalan manusia. Terisi juga laut dan setiap sungai kecil dan teluk. Dan dalam segala hal kita memerlukan bantuan Zeus. Ih, ngeri. Nggak bahaya kira-kira? Aduh, bahaya. Nggak bahaya, Karena Pak. kita juga keturunannya. Ini yang tadi ada di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 yang diambil. Nah, sekarang lanjut lagi ke Aratus Paenom 1-5. Oke ya, saya bacakan. Yang paling mulia di antara yang abadi banyak nama, yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus. Ngeri. Yang maha kuasa selama-lamanya ternyata Zeus. Ini Paulus yang tadi dia akuin sebagai rasulnya itu ternyata membawa ajaran pagan. Keklik bentar. Nggak bahaya tah? Yo bahaya tare. Saya guru mari iki keklik iki aku. Yo guys. Keklik iki. Sebetulnya Anda ini bicara Keklik. apa? Diam. Tunggu dulu. Aduh, Diam dulu. Aku keklik tadi barusan. Oh, ini pasti pekerjaan apa ini? Roh-roh setan ini mengganggu ini kayaknya. Aduh. Sebentar ya. Bible Hub. Bentar. Iso keklik iki malah buyar kabeh iki. Kalau Pak Kenek nggak ngerti poinnya itu Paulus itu pembawa ajaran. Bentar. Ada yang spektakuler di sini. Ada yang spektakuler. iki nggak bahaya tah? Bahaya tare. Yo iki yo bahaya tare. Iki lho sing spektakuler iki lho rek, ndelok niki. Sik yo tak terjemahno yo. Iki lho. Iya, lanjut ya. Yang paling mulia di antara yang abadi ini Aratus Paenom 1-5 ya, Bible Hub ya. Nah, yang maha kuasa dan selama-lamanya engkau ya Zeus. Ngeri Zeus. Zeus ternyata pemuja Zeus rek. Tuh. Aduh, gak bahaya lagi rek. Aduh. Ya Salah bahaya sebut ta. lagi. Apa Salah Bahaya ta iki. masih lanjut? Pantesan ya Paulus itu bisa diterima ya di situ ya. Ini saya tunjukin lagi nih. Satu dalil sebentar. Kau belum mencret kan? Jangan mencret sembarangan ya. Nah, ini nih Barnabas nih di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ternyata si Paulus ini dan temennya konco best friendnya Barnabas ini diterima ke Ikonium, Listra dan Debre. Itu ternyata karena dikirain mereka itu jelmaan dewa ini. Dewa ini nama latinnya Merkurius, adalah juru bicara. Kenapa si Paulus ini dibilang Hermes? Karena Paulus ini yang menafsirkan dan juga si Barnabas ini yang berbicara. Makanya coba kamu baca apa lagi satu sekop? Pantesan kau menuhankan manusia. Beda dengan ajaran Yesus. Yang kau ikut ajaran Paulus, ternyata ajaran-ajaran pagan. Nih. Dikirain ini Paulus nih. Ayat 11-nya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sama plek-keteplek kayak doktrin yang kau bilang Yesus itu datang, Tuhan datang rupa manusia. Kayak gitulah dia. Makanya Paulus diterima ajarannya, ajaran para pagan. Saya jawab kah atau masih Natalia? Oh, kamu mau bantah ini boleh, silakan. Mana Iya. datanya? Kisah Para Rasul 14 Silakan ayat berantem sama 14. Paulus ya. Ya, Kisah Para Rasul 14 ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup." So,
Oke? Masih mau kau datang ke sini besok? Masih mau kau mencret lagi? Nah, sekarang kau tunjukkan ini. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 ini tidak bisa kau bantah dengan sembarangan. Di mana ini sudah terbukti Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dia itu mengambil pemuja-pemuja ya, pujaan-pujaan, himne-himne untuk Zeus. Di mana di situ ada setan filosofer Epimenides dan juga Silisian Stoik filosofer Aratus. Coba kau bantah dataku, di mana Epimenides dan Aratus ini bukanlah pemujaan untuk dewa Zeus. Di mana tunjukkan? Kalau saya sudah tunjukkan dari Bible Hub, ternyata ini memang ditujukan untuk Zeus, di mana Aratus dan Epimenides itu untuk dewa Zeus. Itu Paulus yang masukkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Silakan kau bantah ini. Oh iya. Oh iya, silakan. Ayatnya di mana dalam Alkitab? Kisah Para Rasul 17:28. Oh, Kisah Para Rasul Ente kadang ente. 28. Dari tadi nih nggak spektakuler nih orang ini, nggak spektakolor. Kolor Sebab di dalam dia terkolor-kolor kita hidup, kau. kita bergerak, kita itu kah? Iya. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pejuga-pejuga kamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Terus masalah kamu di mana? Ini Natalia? dia mengambil ya, ini saya tunjukkan ke kamu. Dia ngambil ini. Kita bergerak, kita hidup, ini ya kita ada. Ini dia ngambil dari Epimenides. Dan juga yang di bagian sini ya, sebab kita ini keturunan dari Allah juga, itu dia ngambil dari Aratus. Ternyata ini yang namanya Epimenides dan Aratus itu adalah himne untuk pemujaan kepada dewa Zeus. Sekarang kau tunjukkan kepadaku, bantah data ini. Aratus hidupnya Epimenides tahun dan berapa, Bu? Aratus itu nggak Epimenides usah bahas hidupnya tahun tahun, berapa? nggak usah bahas tahun. Kalau kau mau tahu tahun, kau cari sendiri tahunnya. Di sini fokusnya ini penyembahan pada dewa Zeus. Kenapa kau cari tahun? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya, karena di sini sudah saya tunjukkan bahwa Aratus ya dan juga Epimenides itu adalah pemujaan kepada dewa Zeus. Kalau kamu bantah ini data yang saya ambil dalam Bible Hub, kau tunjukkan Aratus dan Epimenides itu untuk siapa? Selain Zeus, silakan. Mana datamu? Silakan. Ya memang di dalam Pewaris Alkitab ajaran tidak ada penyembah tertulis Zeus. begitu, gimana saya mau menjelaskan? Di mana nggak ada di dalam Alkitab? Anda memaksa Mainmu sesuatu kurang yang tidak ada, jauh. gimana saya? Mainmu kurang jauh. Ini loh di Bible Gateway. Kamu lihat Iya, dari tahun berapa Alkitab Aratus Sabda itu aja. hidup? Iya, tahun berapa Eh. hidup? Tahun sebelum kau dikibulin sama pendetamu itu Aratus ada. Nih sekarang kau lihat ini ya. Mana Kau lihat kasihmu, ini. Natalia? Ini kau lihat ini. Nggak usah nyari-nyari kasih-kasih. Lu ngejablay banget sih lu. Nyari-nyari kasih mulu dari tadi di sini nggak Hilang sudah payu kamu. kasihmu. Ya, saya Sekarang ngerti kamu lah. lihat ini. Nggak bisa bantah, melas-melasan minta dikasihanin. Dasar sampah dunia kamu itu. Bukan. Ah. Saya menanya itu Kamu tahun lihat berapa? ini. Iya. New International Version Bible. Ini Kisah Para Rasul 17 ayat 28 ternyata itu diambil dari filosofi Epimenides dan juga Aratus. Iya, lahir Nggak tahun bisa berapa bantah. mereka? Kalau nggak bisa, berarti kamu nggak bisa bantah. Sekarang kamu nanya lahir tahun berapa? Bukan kamu menanya yang saya tidak ngerti. Kan saya Karena minta dalam kamu, Alkitab kamu tidak nggak ada. ngerti. Kamu nggak ngerti, makanya kalau kamu nggak ngerti, saya ajarin ini. Sudah saya kasih Iya. data. Tahun berapa mereka lahir? Tahun yang pasti ya, dia lahir itu sebelum kau itu dikibulin para penyembah-penyembah berhala, para ajaran pagan. Sebelum kau dikibulin dia sudah lahir. Kenapa Nah, kamu sekarang sering yang mengatakan kamu dikibuli, sedangkan kamu sendiri yang memang. dikibuli sebenarnya? Loh, mana? Ini saya tunjukkan data. Kalau data ini ngibul berarti Bible Hub sedang membohongi saya dong. Bible Hub sedang membohongi dunia dong. Yang saya ambil ini data dari Bible Hub nih. Kamu lihat Ya, cerita di situ kan ini. itu Himne definisi. untuk siapa? Himne untuk siapa ini? Himne untuk siapa ini? Iya, itu Untuk definisi. siapa? Iya. Ini himne untuk siapa? Itu adalah definisi. Himne Paham untuk nggak? siapa? Bisa baca nggak? Jangan pura-pura buta. Ini himne untuk siapa? Zeus tulisannya, tapi di dalam Alkitab ada kan? Zeus. Enggak? Oke, sudah kemajuan mulai bisa baca ya. Iya, ada kan di dalam Alkitab, Mbak Natalia? Ada. Mana? Ada. Lah tadi udah ditunjukin gitu. Mana? Udah ditunjukin. Iya, yang mana?
Ini sebab kita ini dari keturunan Allah juga nih. Kita ada, kita bergerak, kita ada juga oleh penjaga-penjagamu. Ini ternyata diambil dari mana? Ternyata Paulus itu mengambil dari Epimenides dan Aratus. Udah jangan pura-pura autis idiot gitu deh. Heran deh nih orang sampah Saya tuh dunia ini. heran, Matius itu ditulis sama Matius kok lari ke Rasul Paulus gimana sih? Siapa yang bilang Dalam Matius? pikirmu? Woi. Hmm. Siapa yang bilang Matius lagi? Aduh. Oh, kisah para rasul itu Lukas. Kenapa? Iya, terus ini siapa? Lukas itu kan menulis perkataan-perkataan apa yang Paulus katakan. Ya, kenapa Iya. pula kamu bilang Rasul Paulus? Ya, Lukas itu kan menulis perkataan Paulus. Terus siapa? Lukas itu juru tulisnya siapa coba? Mbak Natalia, Juru tulisnya siapa? Juru tulis nenek kau. bapak saya Paulus itu Lukas kenapa kamu itu benci juru betul? tulisnya siapa? Lukas itu juru tulisnya siapa? Bapak Juru gereja tulis saya, siapa? Rasul Nah, Paulus sekarang itu kenapa kau kamu bantah benci data betul? ini bisa apa tidak? Kalau tidak bisa ya kau nangis, kau mencret saja. Jangan Enggak. kau makin pertunjukan kebotolanmu di sini, sampah dunia. Bukan, Ngerti yang saya bingung nggak? tuh nggak ada dalam Alkitab kamu munculkan. Ya karena Gimana kamu sih? pura-pura buta, jadi kamu bilang nggak ada. Ya memang tidak ada Nih, di dalam Alkitab sebab tulis kami seperti adalah itu. keturunanmu. Dan kami sendiri, kami semua hidup bergerak di muka bumi ini. Ini salah satu himne yang dicaplok sama Paulus ini. Berarti Ditaruh dalam Kisah Para Rasul semua 17 ayat keturunan 28. itu si Anu yang siapa yang tadi kamu bawa namanya itu yang menyatatkan. Apa sih Anu? Apa Berarti sih si Anu apa sih? berarti Kamu sebab- ngapain bawa Anu ke sini? Jangan bawa Bukan. Anu ke sini. Aritus kata dia, siapa Fokus. Jangan bawa Anu. Aritus kata Ini. Berarti perkataan Ini. sebab kami adalah semua keturunan itu si Aritus yang punya anu sejak dari awal dunia ada Anu sampai sekarang apa itu. lagi? Iya kah? Ini Kamu. Aratus Paenom 1 sampai 5 itu yang diambil sama Om Paulus yang kau bilang Iya. itu rasulmu. Berarti logikanya perkataan semua keturunanmu itu berarti dari awal Adam itu sampai ke sini itu si Anu Bodoh yang- amat itu Aratus kan yang itu menulis kan gitu, ini itu kan doktrinnya logikanya. Paulus. Doktrinnya Paulus kan berdasarkan himne Zeus. Kau tanyalah sama Paulus itu atau kau belajar ke para penyembah pagan sana. Karena Pantas ini saja himne tuh Kristen banyak Zeus. yang menang Nobel ya, baru begini cara Nobel pikir. apa? Nobel apa? Bikin miniatur Tuhan. Nobel apa? Miniatur Tuhan, bisa Nobel, custom. Nobel Hah? Award itu. penghargaan Double Nobel. lambe ya iki kan dua data. Iya, bagaimana kamu mengaku bahwa semua keturunan itu Ya si udah, Aratus ya yang udah bicara? sekarang gini, kalau kamu tidak Bagaimana terima, sih logikanya? kalau kamu tidak terima di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 terbukti ternyata Paulus itu pemuja Zeus, dia mengambil dari himne-himne untuk Zeus. Yang ini datanya saya ambil di dalam Bible Hub. Kau lihat di dalam Bible Hub ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Silakan kau berantem, kau protes. Ini Bible Hub ternyata sudah melakukan penipuan kepada seluruh dunia. Silakan kalau kau mau berantem. Bukan, Kalau itu- enggak, kalau kau itu bisa baca. definisi yang sering digunakan masyarakat selain itu gitu loh. Gimana sih, Bu? Mana datamu? Mana datamu itu adalah definisi-definisi yang sering dipakai masyarakat mana. Kalau saya sudah tunjukkan, ternyata ini memang diambil. Kamu tahu nggak sih from the Nah, bicaramu aja sudah certain sama philosopher yang saya ngomong ini. Epimenides. Gimana sih? Kamu tahu nggak? Ini berarti diambil dari ini Kisah Para Rasul 17 ayat 28 diambil dari tahu nggak? Ini juga yang bagian B-nya diambil dari tahu nggak? Ya, Mbak, Mana datamu? saya merasa Mana? kalau kita meneruskan lagi makin malu kita kayaknya ya. Kamu aja yang malu dasar sampah dunia. Aduh, ngapain? Aku tunjukin Karena apa yang data. Kamu kan bawa nggak ada itu apa-apa. Sangat tidak cocok, Pak. Ya udah kalau kamu tiba-tiba tahu malu wajar. Memang harusnya kamu tuh tahu malu dari tadi. Jangan semakin mempertontonkan kebotolanmu ya. Bagaimana Kisah Para kamu- Rasul 1 Korintus 4 ayat 10 kau botol. Dan Bagaimana juga kamu Kisah membuat saya 1 mengaku Korintus kejahatan yang 4 tidak ayat pernah saya 13 kau itu lakukan? sampah dunia sama Iya, dengan kotoran dari Begini segala loh, Mbak sesuatu. Natalia. Bagaimana Apanya? kamu membuat saya mengaku Apanya? melakukan kejahatan Apanya? jika saya tidak pernah melakukan? Ya Itu loh terbukti yang kamu sedang nggak bisa kamu bantah lakukan. ini kok. Sekarang Tidak kalau ada kamu di dalam bilang Alkitab saya, gimana saya mau membantah atau ya mengiyakan? karena kamu pura-pura buta. Bukan saya pura-pura Karena kamu pura-pura Tidak buta. ada di dalam Alkitab. Iya, soalnya kamu nggak punya data. Kamu nggak punya data. Begitu ditunjukkan kamu pura-pura buta.
Iya, data itu Ya. kan bisa diambil di mana-mana. Ya sudah, aja. sekarang saya closing statement buat kamu, boleh ya? Daripada kamu malu mencret-mencret terus nggak selesai-selesai di sini, saya mau closing statement buat kamu sebentar Iya, ya, buat Bang kamu ya. sih apa sih? Ya teruskanlah. Iya, Bang, ini ya, kamu itu botol karena Kristus. Lanjut lagi ayat selanjutnya. Ternyata kamu itu nih, kamu itu telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya sudahlah, saya tidak mau berlama-lama bicara dengan sampah dunia. Tunggu, Pak. Ya. Coba baca Bapak betul-betul ayatnya. Iya, nih. Iya, baca. Kalau Oten difitnah, kami ini kan Oten ya, kaumnya Paulus kan Oten nih. Nah, kalau baca Oten betul-betul dan difitnah, pahami, Mbak. Oten, diam. Oten tetap menjawab dengan ramah. Oten telah menjadi sama dengan sampah dunia. Ih, bau banget sih sampah dunia, sampah tempat sampah aja udah bau. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, ya sudah, memang saya tidak perlu berlama-lama bicara dengan sampah dunia, kotoran dari Anda sendiri segala yang malu dengan sesuatu. ayat itu, Mbak. Coba baca betul-betul 1 Korintus berapa? Oh, kamu mau minta satu sekop lagi? Boleh. Saya tunjukkan di sini aja ya, biar ringkas ya. Closing statement yang agak-agak panjang ya ini ya. Sebentar ya. 4 berapa? Mbak. Ah kan, mau sok-sokan ngajarin. Coba kau baca satu perikop, kau pahami dulu. Ternyata ayatnya di mana aja kamu nggak tahu. Dasar botol. Nih, satu sekop ini disuruh kamu merendahkan Begini, Pak. dirimu. Daripada Paulus kamu itu mempermalukan diri, biar saya jelaskan. diam. Nih. Paulus itu nyuruh kamu merendahkan dirimu. Karena apa? Nih, karena kamu lihat di ayat 10. Bentar, aku pakai ini ya, pakai alat bantu ya, guys. Merusut. Bentar, nih. Karena nih, kamu itu si Oten itu botol karena Kristus. Jadi kamu terus merendahkan dirimu karena apa? Kamu botol karena Kristus, Ten. Dan kamu itu, kamu lihat nih di ayat 13. Nah, Oten telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Oke ya. Sudah ya, cukup ya, sekian dan terima kasih ya. Saya malas berurusan dengan sampah dunia lama-lama. Kami itu merujuk Bau siapa? karena dia itu adalah Kami itu kotoran merujuk dari siapa? segala Para sesuatu rasul dan dah. sangat botol dan menjijikkan. Kami itu merujuk kepada Selesai. siapa?